Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan mengenai observasi yang kami lakukan di PT Dodorindo Jaya Abadi dengan judul Analisis Pengelolaan Pengeluaran Kas Kecil Berbasis Aplikasi Jatonik pada PT Dodorindo Jaya Abadi. Perkenalkan, nama saya Hanif Aprilianti dengan NIM 63221018. Nama saya Safa Anggreni Papahan dengan NIM 63220931. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Pendahuluan berisikan tentang perkembangan pesat teknologi digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam dunia akuntansi, di mana proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini beralih ke sistem yang terotomatisasi dengan dukungan perangkat lunak khusus. Salah satunya penerapan otomatisasi dalam dunia akuntansi adalah penggunaan perangkat komputer sebagai alat pendukung utama dalam mengolah data dan melakukan pencatatan akuntansi. Penerapan sistem informasi akuntansi juga relevan bagi perusahaan seperti pada PT Dodorindo Jaya Abadi. PT Dodorindo Jaya Abadi sudah menjalankan sistem akuntansi terkomputerisasi menggunakan aplikasi Jatonik untuk mengelola transaksi keuangan sehari-hari, termasuk penginputan kas kecil. Dari hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap sistem informasi akuntansi pada PT Dodorindo Jaya Abadi, terutama dalam pengelolaan keuangan melalui dana kas kecil, untuk memahami lebih lanjut bagaimana sistem tersebut diterapkan dan dijalankan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan maksud dan tujuan dari penulisan buku ini. Maksud dari penulisan buku ini adalah yang pertama, untuk menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi yang digunakan untuk pencatatan arus kas kecil di PT Dodorindo Jaya Abadi. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kelancaran proses pengelolaan arus kas kecil melalui sistem informasi akuntansi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kendala masalah yang dihadapi perusahaan dalam pengelolaan kas kecil. Baik, untuk tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk menganalisis implementasi sistem informasi akuntansi di PT Dodorindo Jaya Abadi dalam mendukung pencatatan arus kas kecil yang efisien dan akurat. Kemudian, untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi kelancaran pengelolaan arus kas kecil seperti teknologi, sumber daya manusia, serta kebijakan dan prosedur yang diterapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, selain itu buku ini ingin menggali kendala teknis, manajerial, dan operasional yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kas kecil. Lalu ada metode penelitian. Dalam proses ini, penulis melakukan penelitian untuk mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data demi memperoleh informasi yang akurat. Metode penulisan buku ini antara lain, metode penulisan buku ini menggunakan studi pustaka atau studi literatur. Melakukan observasi secara langsung di PT Dodorindo Jaya Abadi. Lalu kami melakukan wawancara secara langsung kepada Ibu Anissa Fitri selaku finance pada perusahaan PT Dodorindo Jaya Abadi. Lalu ada ruang lingkup. Penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan kas kecil di PT Dodorindo Jaya Abadi. PT Dodorindo Jaya Abadi merupakan sebuah badan usaha manufaktur yang bergerak di bidang pembuatan perlengkapan bayi yang beralamat di kawasan pergudangan Batu Ceper, Tangerang. Dalam pengelolaan kas kecilnya, PT Dodorindo Jaya Abadi telah menggunakan sistem terkomputerisasi dengan aplikasi Jatonik. Kemudian di bab 2, landasan teori, terdapat konsep dasar sistem. Pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang memiliki tujuan utama untuk mengumpulkan data, memprosesnya, dan menyajikan laporan yang berisi informasi terperinci mengenai transaksi keuangan, sehingga memudahkan pihak terkait dalam menganalisis kondisi keuangan, serta membantu pengambilan keputusan yang tepat dalam lingkup organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ada pengertian siklus pengeluaran kas kecil. Siklus pengeluaran kas kecil adalah serangkaian prosedur yang dilakukan untuk mengelola dan mengendalikan pengeluaran uang tunai dalam jumlah kecil yang digunakan untuk operasional sehari-hari perusahaan. Siklus ini mencakup penyiapan dana kas kecil, pengajuan permintaan pengeluaran, pencairan dana, dokumentasi transaksi, serta pengisian kembali kas kecil ketika dana mulai habis. Lalu ada peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada UML atau Unit Modeling Language. UML adalah bahasa standar yang umum digunakan dalam industri untuk merumuskan kebutuhan, melakukan analisis dan desain, serta memvisualisasikan arsitektur dalam pengembangan perangkat lunak berorientasi objek. Terdapat dua unsur UML sebagai berikut. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram adalah gambaran dari urutan interaksi yang saling berhubungan antara sistem dan aktor. Diagram ini digunakan untuk menunjukkan jenis interaksi antara pengguna suatu program atau sistem dengan sistem itu sendiri. Yang kedua ada activity diagram.
Activity diagram adalah representasi visual yang menggambarkan alur aktivitas atau proses kerja dalam suatu sistem. Bab 3 pembahasan umum. PT Dodorindo Jaya Abadi adalah perusahaan yang telah bersertifikat ISO 9002, berdiri pada tahun 1997. Pendiri adalah Bapak Edi Iskandar selaku pemilik. PT Dodorindo Jaya Abadi menyediakan berbagai macam produk bayi bermerek Dodo. Produk Dodo tersebut telah memberikan hasil yang positif kepada seluruh lapisan masyarakat atas daya tahan produk dan citra yang baik. Penulis juga akan membahas alur kerja yang diterapkan termasuk pencatatan kas kecil, jenis hardware dan software yang digunakan, serta permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam mengelola kas kecil beserta solusi yang diterapkan. Lalu ada tinjauan perusahaan. Sejarah perusahaan, awal berdirinya PT Dodorindo Jaya Abadi itu didirikan pada tahun 1997 di Medan oleh Bapak Edi Iskandar. PT Dodorindo itu menjual berbagai perlengkapan bayi merek Dodo seperti botol susu, dot, dan sikat botol. Produk Dodo diimpor dari luar negeri, standar kualitas internasional ISO 9002. Dapat penghargaan bersertifikat ISO 9002 yang menjamin kualitas produk terbaik. Ada 2 cabang PT Dodorindo, yang pertama ada di Daan Mogot, yang kedua ada di Margomulyo Indah, Surabaya. Rencananya membuka cabang di lokasi lain sesuai dengan perkembangan pasar. Visi dan misi perusahaan adalah visi. PT Dodorindo Jaya Abadi ingin menjadi pusat penjualan produk bayi dan ibu pasca melahirkan terlengkap, memenuhi kebutuhan para pelanggan atau customer, serta menjamin 100% keaslian dan mutu produk yang dijual. Sedangkan misi, yang pertama, memastikan tersedia produk baby Dodo yang lengkap di semua sektor pasar. Yang kedua, memastikan agar produk baby Dodo dikenal dan dicintai para orang tua dan balitanya. Yang ketiga, memastikan diberikannya pelayanan pra dan purna jual yang profesional bagi semua pemakai produk Yus Dodo. Lalu dalam PT Dodorindo Jaya Abadi ada struktur organisasi. Pertama diawali oleh pimpinan perusahaan, lalu dibagi lagi menjadi 3, ada manajer pembelian, manajer marketing, dan manajer keuangan. Dari manajer pembelian langsung ke staf pembelian, dari manajer marketing langsung ke marketing. Lalu dari manajer keuangan dibagi lagi menjadi chief accounting. Lalu dari chief accounting dibagi lagi jadi staf penjualan, terus ke staf accounting. Proses bisnis sistem berjalan. PT Dodorindo Jaya Abadi menerapkan sistem pengelolaan kas kecil dengan metode invest, di mana nominal saldo kas kecil setiap minggunya adalah 6 juta. Sistem ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional harian perusahaan secara efisien dan terstruktur. Yang pertama, pengajuan klaim kas kecil oleh karyawan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, karyawan mengajukan klaim pengeluaran kas kecil. Karyawan menyerahkan dokumen dan bukti pengeluaran lengkap ke finance cabang. Yang kedua, verifikasi dokumen. Finance cabang memeriksa kesesuaian klaim dan bukti pengeluaran. Jika tidak sesuai, dikembalikan ke karyawan. Yang ketiga, penyerahan dana. Finance cabang memberikan dana kas kecil kepada karyawan sesuai klaim yang disetujui. Yang keempat, pengelompokan dokumen. Dokumen diklasifikasikan berdasarkan jenis pengeluaran seperti bensin, parkir, atau insentif lainnya. Yang kelima, konfirmasi penerimaan dana. Karyawan memastikan dana yang diterima sesuai dengan klaim. Yang keenam, pencatatan di aplikasi Jatonik. Finance mencatat pengeluaran di aplikasi Jatonik. Yang ketujuh, rekap pengeluaran mingguan. Finance cabang rutin merekap pengeluaran kas kecil setiap minggu untuk pelaporan dan evaluasi. Lalu ada pencatatan transaksi di aplikasi Jatonik. Pertama, kita perlu akses dulu ke aplikasi. Login ke aplikasi Jatonik dengan username dan password. Yang kedua ada navigasi ke jurnal umum. Pilih menu jurnal umum, lalu pilih uang keluar. Yang ketiga ada input transaksi baru. Klik input baru untuk menambah catatan. Yang keempat ada isi detail transaksi. Masukkan keterangan, akun kredit, berisikan kas kecil, dan akun debit, berisikan akun terkait. Yang kelima ada simpan transaksi. Klik save untuk menyimpan data ke jurnal umum. Setelah melakukan pencatatan ke aplikasi Jatonik, lalu kita melakukan pengisian kas kecil dari finance pusat ke finance cabang. Yang pertama ada pengisian dana oleh finance pusat. Finance pusat mengisi dana sesuai kebutuhan operasional cabang. Yang kedua ada penerimaan dana oleh finance cabang. Finance cabang menerima dana via transfer atau metode lain. Yang ketiga ada konfirmasi dana masuk. Finance cabang memastikan dana sesuai dengan yang diajukan. Yang keempat ada pencatatan di aplikasi Jatonik. Finance cabang mencatat transaksi pengisian dana di aplikasi Jatonik. Yang kelima ada pengecekan jika dana tidak masuk.
Finance Pusat memverifikasi jika terjadi kendala pengiriman dana. Proses pengendalian internal kas kecil. Yang pertama, pengiriman rekap pengeluaran. Finance cabang mengirim rekap pengeluaran kas kecil mingguan ke Finance Pusat melalui email. Yang kedua, pengecekan oleh Finance Pusat. Finance Pusat memeriksa laporan. Apakah laporan tersebut tidak wajar, maka Finance Pusat meminta cabang melakukan pengecekan ulang. Atau sebaliknya, jika pengeluaran itu wajar, maka dilanjutkan ke pengisian dana. Yang ketiga, pengisian dana kas kecil. Finance Pusat mengisi dana sesuai kebutuhan operasional yang disetujui. Yang keempat, penerimaan dana. Finance cabang menerima dana melalui transfer bank BCA. Yang kelima, konfirmasi dana masuk. Finance cabang mengkonfirmasi dana yang diterima sesuai dengan yang diajukan. Yang keenam, pencatatan transaksi. Finance cabang mencatat transaksi pengisian dana di aplikasi Jatonik. Yang ketujuh, verifikasi ulang jika dana tidak masuk. Finance Pusat memeriksa ulang jika ada kendala dalam pengiriman dana. Sistem berjalan use case diagram. Use case diagram pada saat proses klaim terdapat dua aktor. Yang pertama, aktor karyawan dan finance cabang. Tugas aktor karyawan yang pertama, menyiapkan dokumen pendukung, mengajukan klaim ke bagian finance. Yang ketiga, konfirmasi penerimaan dana. Sedangkan tugas finance cabang yang pertama, memeriksa kelengkapan dokumen klaim. Yang kedua, memastikan data klaim sesuai dengan kebijakan perusahaan. Yang ketiga, menyetujui atau menolak klaim berdasarkan dokumen dan aturan yang berlaku. Yang keempat, menyerahkan uang klaim pada karyawan. Yang kelima, mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis pengeluaran. Yang keenam, menginput data klaim ke aplikasi Jatonik. Yang ketujuh, melakukan rekap pengeluaran kas kecil setiap minggu. Lalu, terdapat use case diagram pengisian kembali kas kecil. Terdapat dua aktor. Yang pertama, aktor finance pusat. Yang kedua, aktor finance cabang. Tugas aktor finance pusat adalah yang pertama, melakukan pengisian dana kas kecil. Yang kedua, melakukan pengecekan ulang jika ada masalah dalam proses pengisian. Tugas finance cabang, yang pertama, menerima dana kas kecil. Yang kedua, mengkonfirmasi dana yang masuk. Yang tiga, mencatat transaksi pengisian kas kecil ke aplikasi Jatonik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan use case diagram pengendalian internal. Di sini ada dua aktor, yaitu aktor pertama finance cabang, aktor kedua finance pusat. Tugas finance cabang adalah yang pertama, mengirim rekap pengeluaran kas kecil selama seminggu melalui email. Yang kedua, menerima dana. Yang ketiga, konfirmasi penerimaan dana. Sedangkan tugas finance pusat adalah yang pertama, melakukan pengecekan wajar atau tidak wajar pengeluaran kas kecil. Yang kedua, melakukan pengisian dana kas kecil. Activity diagram pada saat proses klaim dibagi menjadi dua aktor, yaitu pertama ada karyawan dan finance cabang. Dimulai dari karyawan mengajukan klaim pengeluaran kas kecil. Finance cabang memeriksa kesesuaian dokumen nominal dengan bukti pengeluaran. Jika tidak sesuai, dikembalikan untuk diperiksa kembali kelengkapan dokumennya. Jika sesuai, karyawan menerima dana dari finance. Setelah itu, konfirmasi penerimaan dana. Lalu, finance cabang melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas kecil di aplikasi Jatonik. Setelah itu, melakukan rekap pengeluaran kas kecil setiap minggunya. Setelah itu, pencatatan activity diagram pada saat proses klaim telah selesai. Lalu, ada activity diagram pengisian kembali kas kecil dibagi menjadi dua aktor, finance pusat dan finance cabang. Dimulai dari finance pusat melakukan pengisian dana kas kecil. Lalu, finance cabang menerima dana kas kecil. Jika tidak menerima, melakukan pengecekan ulang. Jika terima dana, konfirmasi dana masuk. Lalu, pencatatan transaksi pengisian kas kecil di aplikasi Jatonik. Setelah itu, activity diagram pengisian kembali kas kecil telah selesai. Setelah itu, ada activity diagram pengendalian internal dibagi menjadi dua aktor, yaitu finance cabang dan finance pusat. Dimulai. Setelah itu, ada activity diagram pengendalian internal dibagi menjadi dua aktor, finance cabang dan finance pusat. Dimulai dari finance cabang mengirim rekap pengeluaran kas kecil selama seminggu melalui email. Lalu, finance pusat melakukan pengecekan wajar atau tidak wajar pengeluaran kas kecil. Jika tidak wajar, dilakukan pengecekan kembali. Jika wajar, dilakukan pengisian kas kecil. Setelah itu, finance cabang menerima dana. Setelah menerima dana, konfirmasi penerimaan dana. Lalu, activity diagram pengendalian internal telah selesai. Verifikasi sistem berjalan. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Terdapat lampiran A1, yaitu pemasukan dana kas kecil dengan nama dokumen bukti pemasukan kas kecil. Fungsinya sebagai bukti pengisi kembali kas kecil dengan sumber finance pusat. Tujuannya untuk mencatat dan mendokumentasikan transaksi pengisian kembali kas kecil dan memastikan dana yang diterima sesuai dengan pengajuan. Media yang digunakan yaitu Yahoo. Frekuensinya setiap minggu dengan jumlah 1 file Excel.
Spesifikasi yang kedua yaitu lampiran A2 bukti bond dengan nama dokumen bukti bond. Fungsinya sebagai dokumen pendukung yang membuktikan bahwa uang klaim kas kecil telah diterima oleh karyawan. Sumbernya dari karyawan, tujuannya untuk mencatat dan mendokumentasikan penerimaan dana klaim oleh karyawan sebagai bentuk pengendalian dan akuntabilitas. Media digunakan yaitu bond, frekuensinya sesuai dengan kebutuhan klaim. Dengan jumlah terdapat di gambar ini ada 6 rangkap. Lalu ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Berikut ini adalah pencatatan kas kecil di aplikasi Jatonik. Fungsinya untuk membantu perusahaan memastikan kecukupan kas kecil, menilai efisiensi kas kecil, mencegah penyalahgunaan kas. Sumbernya dari bukti transaksi dari karyawan. Tujuannya untuk mempermudah pencatatan, memantau pengeluaran kas kecil, dan mempermudah pencatatan pengeluaran kas kecil. Medianya aplikasi Jatonik. Frekuensinya setiap ada pengeluaran. Jumlahnya 1 laporan untuk setiap transaksi. Yang kedua ada rekapitulasi kas kecil. Fungsinya untuk merekap pengeluaran kas kecil selama seminggu dan mempermudah bagian akuntansi mencocokkan dengan bukti pengeluaran yang ada. Sumbernya berdasarkan pencatatan di Excel. Tujuannya agar pengeluaran kas kecil tercatat dengan baik. Medianya form cetak fisik atau kertas. Frekuensi setiap kali ada pengeluaran. Jumlahnya 1 laporan untuk setiap transaksi. Dan spesifikasi sistem komputer, perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan oleh PT Dodori Gajah Madi adalah menggunakan sistem operasi Windows 11 Pro. Yang kedua, menggunakan desktop. Yang ketiga, antivirus menggunakan bawaan dari Windows. Yang keempat, menggunakan aplikasi akuntansi Jatonik. Kemudian untuk perangkat kerasnya, yang pertama menggunakan PC atau komputer. Yang kedua, prosesor Intel Core TM i3 strip 10100 CPU F360 GHz. Yang ketiga, menggunakan RAM 8GB. Yang keempat, sistem Type 64 bit. Yang kelima, keyboard terdapat 86 tombol. Yang keenam, menggunakan mouse standar USB. Ada 2 permasalahan pokok. Yang pertama, kesalahan dalam menginput nominal pengeluaran kas kecil dapat terjadi karena human error, di mana bagian finance atau pihak yang bertanggung jawab melakukan kesalahan input secara tidak sengaja. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara transaksi yang terjadi dengan data yang tercatat dalam sistem. Kedua, aplikasi Jatonik yang hanya dapat diakses oleh bagian yang berkepentingan seperti finance dapat menjadi kendala dalam hal transparansi. Hal ini juga dapat membatasi kemampuan departemen lain untuk melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap transaksi yang terjadi. Lalu ada pemecahan masalah. Yang pertama, sebelum data pengeluaran kas kecil disimpan di aplikasi Jatonik, prosedur verifikasi ganda perlu diterapkan. Misalnya setelah finance melakukan pencatatan, manajer keuangan atau bagian lain yang berwenang perlu melakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah diinput untuk memastikan akurasi nominal dan kategori pengeluaran. Yang kedua, ada meskipun akses dibatasi, audit internal secara berkala dapat dilakukan untuk memastikan bahwa data pengeluaran kas kecil tercatat dengan benar dan transparan. Pemantauan ini bisa dilakukan oleh pihak yang berwenang memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Bab 4 penutup kesimpulan. Jadi kesimpulannya, yang pertama, dampak positif aplikasi Jatonik. Aplikasi Jatonik meningkatkan akurasi, efisiensi, dan transparansi dalam pencatatan dan pengelolaan kas kecil. Lalu, metode dana tetap atau Impress Fund System membantu perusahaan mengatur pengeluaran operasional sehari-hari secara terstruktur. Yang kedua, kendala yang dihadapi, potensi kesalahan input data akibat human error. Kemudian, keterbatasan akses hanya untuk bagian tertentu yang dapat menghambat proses pengelolaan. Yang ketiga, peningkatan prosedur dan pengawasan. Perlu peningkatan prosedur pengawasan untuk memastikan setiap transaksi tercatat dengan benar. Lalu, memperkuat transparansi antara departemen untuk mencegah kesalahan input. Yang keempat, secara keseluruhan, sistem informasi akuntansi yang digunakan telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengelolaan keuangan. Lalu, dengan pembaruan teknis dan pengawasan, sistem ini dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi operasional perusahaan. Sarannya, PT Dodori Gajah Abadi perlu menerapkan verifikasi ganda oleh finance dan disetujui oleh manajer keuangan. PT Dodori Gajah Abadi juga perlu memberikan pelatihan rutin terkait aplikasi Jatonik untuk mengurangi human error. Dan lakukan audit internal, sediakan laporan kas kecil yang dapat diakses oleh departemen terkait. PT Dodori Gajah Abadi perlu mengembangkan aplikasi Jatonik berbasis web untuk akses
akses dan pemantauan yang lebih luas. PT Dodol Energi Abadi juga perlu tambahkan prosedur dokumentasi dan pengelompokan dokumen pendukung, serta dokumen terpisah untuk persetujuan klaim guna mencegah kecurangan. Dalam penyerahan uang, tambahkan dokumen untuk penyerahan uang tunai dari finance cabang ke karyawan. Ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Winasana Informatika Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom MM IPU SCN Engineering, Wakil Rektor 1 Universitas Winasana Informatika Dia Puspitasari MKom, Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Winasana Informatika Syamsul Bari MM MKom, Dosen Pembimbing Ninduk Kriastini Tias SEMAK. Kemudian, kedua orang tua, kerabat, keluarga, serta teman-teman tercinta. Sekian presentasi dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.